FIFA ASEAN Cup statusnya resmi di bawah FIFA. Pertandingannya masuk kalender resmi, dihitung penuh di ranking dunia, dan lawannya gak cuma di lingkup AFF doang. Jadi, kalau Indonesia bisa tampil bagus di turnamen itu, otomatis boosting poinnya besar. Efeknya langsung ke peringkat FIFA. Dan itu juga alasan kenapa FIFA getol banget dorong proyek ini. Mereka pengen bikin kawasan Asia Tenggara gak cuma dikenal karena rivalitas sempit, tapi punya turnamen resmi yang diakui dunia. Masalahnya, AFF kayaknya nggak siap kehilangan lahan empuknya. Sponsor, hak siar, bahkan sistem kompetisinya semua bisa hancur kalau negara-negara besar kayak Indonesia, Thailand, dan Filipina pindah haluan. Sumber dalam PSSI juga udah nyebutin komunikasi sama FIFA makin intens. Dari kesiapan stadion, jadwal, sampai kemungkinan host city udah mulai dibahas. Dan FIFA kabarnya senang banget karena Indonesia dianggap punya atmosfer sepak bola paling hidup di kawasan. Tapi di balik itu semua, banyak yang nggak tahu kalau AFF sendiri sebenarnya udah lama ditekan beberapa sponsor besar mereka. Karena performa kompetisi regional makin turun minat tonton, rating TV menurun, dan antusiasme publik gak sekuat dulu. Sponsor mulai ragu, apalagi kalau FIFA ASEAN Cup beneran hadir dan bawa nama resmi FIFA. Itu jelas bakal ngerusak pasar AFF secara total. Apalagi selama ini pusat kegiatan AFF banyak digerakkan oleh 1-2 negara yang punya pengaruh besar, termasuk Malaysia. Dan begitu proyek FIFA ASEAN Cup ini muncul, posisi mereka langsung terancam. Karena dalam format baru, gak ada lagi istilah negara pusat atau tim kesayangan. Semua diatur langsung oleh FIFA. Artinya, gak ada lagi ruang buat intervensi, lobby, atau main belakang. Makanya, banyak pengamat bilang perlawanan AFF ini bukan soal menjaga tradisi, tapi soal mempertahankan kontrol. Kalau FIFA beneran ambil alih, otomatis AFF gak punya kuasa apa lagi. Dan menariknya, beberapa negara kecil di ASEAN justru mulai terbuka. Kamboja, Laos, bahkan Brunei kabarnya siap ikut kalau turnamen ini beneran berjalan. Karena mereka sadar, ini kesempatan buat naik level lewat sistem resmi FIFA, bukan cuma liga persahabatan regional. Kita butuh perubahan, bukan ancaman. Siapapun yang udah ikut FIFA ASEAN Cup, otomatis dapat status langsung di bawah federasi dunia itu. Dan dari sisi exposure, ya jelas lebih gede. Sekarang tinggal nunggu langkah Indonesia. Apakah berani keluar dari bayang-bayang AFF, atau masih nunggu lampu hijau dari pihak yang udah lama gak ngasih hasil apa-apa? Kalau ikut FIFA ASEAN Cup, ranking bisa naik, gengsi pun ikut terbang. Nah, menurut kalian gimana nih?